Ya. Nah, lalu bagaimana dengan rasul sejati dan rasul palsu? Apa cirinya? Apa bedanya? Kalau rasul yang asli yang dari Tuhan, yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan, ajarannya benar. Sama persis seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Tidak ada yang berlawanan, tidak ada yang bertentangan. Tidak ada juga yang kontradiksi dengan ajaran Yesus. Bahkan ajaran rasul asli tidak ada yang bertentangan pula dengan ajaran-ajaran rasul-rasul lain. Bukan hanya dengan ajaran Yesus. Ajarannya dengan ajaran rasul lain juga sama. Gak ada bertentangan. Kita ambil contoh Paulus mengatakan dalam Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat di sorga memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Artinya Paulus mau mengatakan, kalau Injil, kalau firman yang saya tulis ini bertentangan dengan firman yang diajarkan oleh Yesus, bertentangan pula dengan yang diajarkan, yang ditulis oleh rasul-rasul yang lain, Petrus menggaransikan hidupnya. Aku yang pertama siap untuk dikutuk. Bayangin Bapak Ibu, ini kan bukan kata-kata biasa nih. Ini kata firman Tuhan kan kepada Paulus. Karena kalau apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Paulus tidak sungguh-sungguh seperti itu yang dilakukan atau yang dituliskan oleh Paulus di dalam 70% surat-suratnya di Perjanjian Baru. Hari itu juga Paulus bisa dikutuk menjadi kecewa. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Artinya, kalau Tuhan sudah berkata, apapun bisa berubah, apapun bisa terjadi. Tapi kenyataannya kan Paulus tidak dikutuk menjadi kecewa. Karena sungguh benar, panggilan pilihan dia sebagai rasul memang dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang dia catat di dalam surat perjanjian baru, sungguh 100% berasal dan bersumber dari Tuhan. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan. Firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dan juga firman Tuhan yang ditulis oleh rasul-rasul lain. Matius, Markus, Lukas, Petrus, nggak banyak yang bertentangan. Firman Tuhan yang mereka tulis dengan firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus atau juga kepada Yesus. Berarti murni kerasulan mereka 100% berasal dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan kalau dia rasul palsu? Sudah pasti Bapak Ibu. Banyak yang kontradiksi dengan firman Tuhan. Saya sudah sebut contohnya tadi. Waktu sebelum mengapin si W yang mengaku menjadi Tuhan. Pertama kan dia ngaku jadi rasul Paulus kedua Bapak Ibu. Di dalam buku dia yang pertama. Oke. Lalu setelah saya baca, saya pelajari buku yang ditulis oleh Rasul Mengapin si Buaya sesat itu. Pas saya pikir ini benar-benar Rasul sesat dia ini. Karena kenapa? Banyak dari isi buku yang dicatat dia, yang dijadikan itu menjadi Alkitab dia kan gitu, dengan jemaat. Berbeda. Berbeda. Nah itu komparasinya dengan Rasul palsu. Yang ciri yang berikutnya di seputar Rasul asli dan bedanya dengan Rasul palsu. Kalau Rasul asli Bapak Ibu melakukan tanda atau mujizat dan perbuatan ajaib pakai kuasa Tuhan. Tidak hanya memakai nama Tuhan, tapi pakai kuasa Tuhan. Sedangkan Rasul palsu, mereka hanya memakai nama Tuhan, tapi tidak pakai kuasa Tuhan. Emang Pak Tony ada bedanya? Kelihatannya nggak ada bedanya itu Pak. Pakai kuasa Tuhan dan memakai nama Tuhan. Beda Bapak Ibu. Beda. Kalau Rasul asli, Bapak Ibu, pakai kuasa Tuhan. Pakai kuasa Tuhan. Makanya Rasul asli itu diawali dengan pertobatan dan perubahan.
Kita pakai contoh Paulus. Kan bertobat dulu dia. Diubahkan Tuhan dulu dia. Maka waktu Paulus melakukan mujizat, pemulihan, dan kesembuhan, termasuk pengusiran simbolis ya, itu pakai kuasa Tuhan. Sedangkan orang-orang yang hanya memakai nama Tuhan tapi tidak pakai kuasa Tuhan, itu sangat terlihat jelas dari dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, Bapak. Memang hasilnya bisa memulihkan, menyembuhkan, membuat orang kaya raya. Tetapi kuasa yang mereka pakai itu dari simbolis, tapi mereka hanya melegitimasi. Pakai nama Tuhan. Yang pada prinsipnya mereka tidak memakai kuasa Tuhan. Maka ini hati-hati Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi. Ya, kalau rasul asli tidak hanya memakai nama, tapi memakai kuasa Tuhan. Kalau rasul palsu hanya memakai nama Tuhan, tapi kuasanya dari simbolis. Maka pemulihan kesembuhan yang mereka tawarkan itu jangka pendek, sementara atau sesaat. Ya, maka 2 Korintus pasal 12 ayat 12 mengatakan sesungguhnya segala sesuatu, sesungguhnya segala tanda kerasulan telah dilakukan di tengah-tengah kamu. Dengan kesabaran oleh tanda-tanda mujizat dan perbuatan-perbuatan kuasa. Ayat pembandingnya dari di Matius pasal 7 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Nah, diri yang berikutnya rasul asli, kalau kita bandingkan dengan rasul palsu, saudara, jelas sekali dikatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 5. Di mana dikatakan di dalam ayat ini, saudara, ya, perlu kita menahan diri alias sabar. Jangan mudah terkecoh, jangan mudah percaya terhadap tawaran-tawaran dari simbolis itu sendiri. Terlebih misalkan waktu kita mengalami yang namanya penderitaan. Ya. Jadi kalau rasul asli saudara dikatakan di sini, ya, dia setia untuk tetap mempercayai Tuhan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, usaha, dan bisnis. Siapa contoh yang paling familiar yang bisa kita jadikan figur dalam hal ini? Paulus. Paulus. Rasul Paulus, Bapak Ibu. Awal pertombatannya saja mengalami kebutaan 3 hari. Oke? Saat awal itu. Lalu ditindaklanjuti dengan dia mulai diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, disempurnakan Tuhan totalitas hidupnya. Lalu dipakai Tuhan dalam pelayanan. Sama. Tidak pernah lekang, tidak pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Kita sudah kupas itu di dalam surat-surat Rasul Paulus minggu-minggu lalu. Balik Paulus itu masuk keluar penjara, masuk keluar penjara, masuk keluar penjara. Mungkin sel penjara itu udah bosan lihat Paulus itu. Tetapi yang menarik, sekalipun dia lebih sering tinggal di penjara, tidak pernah membuat imannya pupus. Tidak pernah mengurangi sedikit pun semangatnya untuk memberitakan firman. Termasuk menerima firman dari Tuhan lalu menuliskannya dalam surat-surat Paulus yang sudah kita pelajari. Tidak pernah berkurang. Semangatnya, militansinya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah rasul yang orisinil. Asli Bapak Ibu. Bahkan sampai kematian Paulus pun kita sudah tahu. Berakhir dengan tragis pula.
Bahkan sebelum dia mati, dia masih mengalami yang namanya duri dalam daging. Ini adalah sebuah penyakit yang sangat mengganggu kesehatan Paulus. Sudah pasti mengganggu aktivitas pelayanannya. Maka saking mengganggunya pernah Paulus berdoa kepada Tuhan 3 kali loh Bapak Ibu. Supaya Tuhan angkat, supaya Tuhan musnahkan, supaya Tuhan cabut duri dalam daging alias penyakit yang sedang dialami. Saya kira alasannya Paulus sangat alkitabiah. Tuhan, kalau Tuhan angkat sakit penyakit ini, kalau Tuhan sembuhkan, pulihkan aku Tuhan, so pasti saya akan pasti lebih produktif di dalam tangan Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Tidak, tidak, dan tidak. Tidak diangkat loh sakit penyakit Paulus itu sampai Paulus mati. Tapi justru Tuhan kasih jawaban yang berbeda. Biarkan penyakit itu ada tetap dalam tubuhmu, tapi ketahuilah, tapi yakinlah. Kuasaku akan lebih powerful di dalam tubuhmu. Melebihi daripada sakit penyakit yang ada dalam tubuh. Sehingga dalam sakit penyakit di dalam tubuh Paulus pun tidak mengurangi semangat militansi Paulus untuk tetap memberitakan firman. Ini menunjukkan orisinil, asli, sejatilah memang kerasulan Paulus. Sedangkan rasul palsu, Bapak Ibu, biasanya tidak semilitan Paulus. Enggak. Rasul palsu itu biasanya semangat melayani itu hanya pada waktu mereka lagi dapat berkah, dapat rezeki. Nah itu dia. Kalau dia sudah punya segala-galanya, rumah mewah, mobil mewah, oke, banyak uang, mereka akan mengaku kami mereka mengapakan rasul yang asli. Tapi dikala mereka menghadapi pembentukan dari Tuhan melalui proses penderitaan, sakit penyakit, udah hilang sudah. Militansinya, komitmennya untuk melayani Tuhan. Karena memang nggak asli kerasulannya. Nah kalau kita mau tarik ini, kita ini hamba Tuhan asli atau palsu? Gampang ukurnya. Kita ini anak Tuhan asli atau palsu? Gampang ukurnya. Kalau kita ini hamba Tuhan asli, dipilih, dipanggil, dan ditetapkan oleh Tuhan jadi hambanya. Kalau kita ini anak Tuhan asli, bukan anak setan, salah satu tandanya, komitmen dan kesetiaan kita mengasihi dan melayani Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang bertubi-tubi datang menghampiri hidup kita. Di situ kelihatan tuh keaslian kita sebagai hamba Tuhan dan sebagai anak Tuhan. Dan relasinya kan ke sana. Ciri yang berikutnya, rasul asli melihat Yesus yang sudah bangkit. Kita bisa melihat para rasul-rasul yang pertama. Yang dipilih dan ditetapkan dan diutus oleh Yesus. Mereka rata-rata sudah pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Yesus yang sudah mati di kayu salib. Lalu dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Lalu dia kembali ke tempatnya yang semula, yaitu surga yang kekal. Mereka-mereka itulah yang ditetapkan dan diutus oleh Tuhan menjadi rasul yang sempurna. Ada contoh sebuah studi kasus di dalam kisah para rasul 1 ayat 1 sampai 22 Bapak. Prosesi pemilihan rasul untuk menggantikan Yudas Iskariot. Dikatakan di sana, haruslah pengganti Yudas Iskariot itu salah seorang dari mereka yang selalu bersama-sama dengan kami selama Yesus. Tuhan kita keluar masuk antara kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai dari Yesus terangkat ke surga. Dan dia itu haruslah menjadi saksi bersama dengan rasul-rasul yang lain yang melihat betul prosesi kematian dan kebangkitan Kristus. Maka mereka carilah waktu itu. Rupanya masih ada rasul-rasul pengganti Yudas Iskariot yang sudah disiapkan Tuhan jauh-jauh hari.
untuk menggantikan Yudas Iskariot yang memang dia melihat ya kematian dan kebangkitan Kristus itu. Ini contoh. Kalau ini mau kita tarik ke kita, apakah kita ini hamba Tuhan asli atau palsu? Apakah kita ini anak Tuhan asli atau palsu? Tentu tafsirannya bukan kita harus melihat Yesus secara fisik mati dan bangkitkan, bukan. Tapi melihat Yesus secara rohani. Artinya kita sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sungguh-sungguh mempercayai kematian kebangkitan Kristus untuk menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Berarti itu adalah salah satu tanda kita ini hamba Tuhan asli dan anak Tuhan asli. Emang Pak Tony ada hamba Tuhan palsu? Ya banyak Pak, Bu, dan juga saudara. Banyak. Siapakah mereka-mereka itu? Saya kira gampang kok kita lihat. Yang mengeksploitasi firman Tuhan hanya untuk cari happy. Mengeksploitasi gereja, pelayanan hanya untuk cari duit. Dan mereka-mereka itulah yang menghancurkan gereja. Karena mereka memburu uang, bukan memburu Tuhan. Itu banyak kan contoh-contoh hamba Tuhan palsu begitu kan Bapak Ibu. Jemaat yang asli dengan palsu, ada nggak Pak Tony sekarang? Wah, kebanyakan Bapak Ibu. Banyak. Datang ibadah, terlibat pelayanan, bukan mencari Tuhan. Tapi cari happening, PK. Kalau bukan happy yang dicari apa? Popularitas. Itu segala macam. Kan banyak kok itu. Ciri yang berikutnya rasul asli. Menerima pengajaran secara langsung dari Yesus Kristus. Lagi-lagi kita ambil contoh pengalaman hidup Rasul Paulus. Dia menegaskan di dalam Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan ini bukan berasal dari diriku sendiri. Bukan berasal dari pikiranku, kedaginganku, bukan, kata Paulus. Karena aku tidak menerimanya dari manusia, tetapi dari Tuhan. Kalau dia rasul asli seperti Paulus, yang ditinggikan, yang diagungkan, yang dimuliakan adalah semua firman yang dia tulis, yang diterima hanya Tuhan. Yang semakin ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Yang semakin dibuat populer dan terkenal itu Tuhan. Bukan nama rasulnya. Kalau rasul palsu, mereka hanya memanfaatkan nama Yesus itu di awal sebagai batu loncatan untuk mempopulerkan nama sendiri. Itu rasul palsu. Sama. Dari sini bisa nggak kita melihat Pak Tony? Kita ini hamba Tuhan asli atau palsu? Gampang. Kita ini anak Tuhan palsu atau asli? Gampang. Dari sini bisa kita juga tarik kok. Kalau kita hamba Tuhan asli atau anak Tuhan asli, Bapak Ibu, hidup kita harus mencerminkan kehidupan Kristus. Hidup kita harus menjadi berkat. Hidup kita harus jadi garam dan terang. Hidup kita harus menjadi lilin. Tidak boleh berbeda dengan hidup Yesus. Berarti kalau dari situ Pak Tony, kayaknya masih lebih banyak orang Kristen yang bukan anak Tuhan asli. Tapi masih lebih banyak menjadi anak Tuhan yang palsu. Memang. Sama juga dengan hamba Tuhan. Di zaman sekarang persentase antara hamba Tuhan yang asli dengan yang palsu. Lebih banyak kan yang palsu Bapak Ibu. Gampang kok bisa melihat perbedaannya. Hamba Tuhan yang palsu harus hidupnya harus sepadan dengan Yesus. Cara berpikirnya. Etika komunikasinya. Cara melayaninya. Motivasi pelayanannya harus sama dengan Yesus. Sedangkan hamba Tuhan palsu. Orientasinya. Uang, dan happy. Bapak Ibu, saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya hidup saya jadi berkat, menjadi teladan dimanapun dalam situasi apapun. Sehingga di komunitas saya,
Orang-orang selalu melihat, ini Pak Pendeta yang satu ini kok berbeda ya dengan pendeta-pendeta yang lain. Kenapa mereka lihat hidup saya berbeda dengan pendeta mereka sendiri? Ya minimal mereka lihat, Pak Pendeta ini kalau dibanding dengan pendetaku, wah, ini Pak Pendeta Otasoit ini dipaksa merokok pun tidak mau. Dikasih tuak pun tidak mau. Tapi pendetaku yang lain, nggak usah ditawarin. Minta, nagih pula. Jadi ketahuan. Hamba Tuhan palsu dan yang asli. Kita jadi hamba Tuhan yang asli, Bapak Ibu. Mari kita jadi ya Tuhan yang asli. Jangan palsu lah. Hidup kita harus sama dengan pengajaran Kristus. Hidup kita harus sama dengan hidup Kristus. Itu disebut